Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ada sebagian manusia kalau ketika dilapangkan rezekinya dia berkata Rabbi akraman, Tuhan sedang memuliakan aku. Kalau rumahnya besar, anaknya baik-baik, duitnya banyak, pekerjaannya oke, dia katakan Tuhan sedang memuliakan aku. Tapi ketika dia kena PHK, lalu kemudian dia susah, dia sakit, dia katakan Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, bukan. Bukan begitu cara pandangnya. Kaya dan miskin, sehat dan sakit, lapang dan sempit, susah, sulit dan senang, semuanya adalah ujian. Jadi jangan kita kotakkan di kepala kita ini ada dua kotak. Kalau senang berarti nikmat, kalau susah berarti laknat. Kalau kaya berarti nikmat, kalau miskin berarti laknat. Kalau begitu cara pandang kita, berarti Nabi Muhammad susah. Abu Jahal, Abu Lahab senang. Fir'aun senang. Nabi Musa susah. Berarti kita mengatakan Fir'aun, Abu Lahab dapat nikmat. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh dapat laknat. Na'udzubillah. Betapa salah pikir itu membuat kita menjadi salah bicara, salah bertindak. Senang dan susah, lapang dan sempit, kaya dan miskin, sehat dan sakit, semuanya ujian. Hanya saja banyak orang ketika diuji dengan kesenangan, dia lupa. Ketika diuji dengan kesusahan, baru dia ingat. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat istananya yang megah, pasukan bala tentaranya terdiri dari jin dan manusia, apa kata dia? Hadza linabluwani. Ini semua adalah ujian untuk menguji imanku. Ashkuru am akfur. Apakah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur atau aku justru menjadi hamba Allah yang kufur? Jadi kalau kita renungkan, banyak justru orang sejak Covid ini menjadi bertaubat. Karena banyak orang mati, banyak orang sakit. Covid tidak kelihatan, tidak nampak, tapi dia bisa menyerang siapapun. Orang yang tinggal di istana kerajaan Saudi Arabia dengan pengawalan yang super ketat, negara kaya raya, bisa Covid itu masuk ke dalam. Dokter-dokter, pakar-pakar Covid pun meninggal dunia. Jadi siapapun tidak bisa menghalang ini semua. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu untuk menciptakan makhluk sebesar nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman dia tahu bahwa itu kebenaran datang dari Tuhan. Walladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang yang kafir akan berkata, untuk apa Allah buat ini? Untuk apa diciptakan makhluk ini? Padahal makhluk itu diciptakan untuk meluluh lantakkan kesombongan manusia, untuk menyadarkan keangkuhan manusia yang merasa sudah sampai ke bulan, mau menelusuri planet Mars, dan lupa bahwa ada pencipta, lalu kemudian dia diuji. Untuk makhluk yang sekecil ini saja pun kau tak sanggup, apalagi yang lebih besar daripada alam semesta. Oleh sebab itu, satu sisi ini adalah masa merenung. Maka siapa yang paling cerdas? Orang yang bisa mengambil kesempatan untuk duduk sejenak berfikir, bertafakkur. Setelah bertafakkur, bertazakkur. Pertama dia berfikir. Tapi tidak hanya sekedar pikir. Pikir ini akan buntu, lalu kemudian melahirkan manusia yang berzikir. Sehingga connect antara fikir dan zikir, maka dia menjadi ulil albab. Uli orang albab, orang-orang yang punya hati dan pikiran. Sifatnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ketika dia tegak, dia mengingat Allah wa qu'udan. Ketika duduk, dia mengingat Allah wa ala junubihim. Ketika berbaring pun dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kita kaya atau miskin, senang atau susah, sakit atau sehat, itu tidak terlalu penting. Tapi bagaimana ketika dalam masa-masa itu kita bersama dengan Allah. Ketika kau kaya, kau bersama dengan Allah, nikmat. Ketika kau kaya, kau melupakan Allah, laknat. Ketika kau sakit, kau merasa dekat dengan Allah, nikmat. Ketika kau sakit, justru melupakan Allah, stres, bunuh diri, laknat. Ketika engkau dalam keadaan banyak harta, ingat kepada Allah, berwakaf, berzakat, bersedekah, itulah nikmat.
Justru dengan banyak harta, sibuk sampai tak sempat beribadah, laknat. Jadi mari kita meluruskan mindset pikiran kita bahwa semua ini adalah ujian. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Yang lebih baik amalnya berarti ini adalah ujian amal. Jadi kalau begitu pemahaman manusia, dia tidak terlalu stres dengan COVID ini. Karena dia memahami sebelum COVID juga ujian, COVID ini pun ujian. Setelah COVID ini berakhir, dia ujian lagi. Sampai kapan istirahat? Istirahat itu ketika di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Itulah puncak istirahat orang beriman. Kematian bukan istirahat. Jadi kalau ada orang, marilah kita antar ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Siapa bilang? Iya, kalau dia beramal soleh, istirahat. Masih ada azab kubur. Masih ada soal mungkar nakir. Masih ada meniti titian suratul mustaqim. Masih ada hisab. Masih ada timbangan amal. Tapi ketika sudah sampai ke sana, Assalamun alaikum. Selamat untuk kamu, tibutum. Kamu sudah berbuat baik pada huluha khalidin. Masuklah. Barulah orang mendapatkan ketenangan yang sempurna. Seorang ulama salaf bernama Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi didatangi oleh seseorang yang kena penyakit lututnya bernanah 7 tahun lamanya tidak sembuh-sembuh. Dia tanya, kamu sudah berobat? Sudah ke dokter. Sudah makan herbal? Sudah. Tidak kering-kering juga itu lutut bernanah. Maka Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi memerintahkan orang itu supaya membuat sumur. Cobalah cari sumur. Coba cari kampung yang kesulitan air, buat sumur di sana. Tidak ada korelasi antara lutut yang bernanah dengan sumur. Apa hubungan sumur dengan lutut bernanah? Tapi yang namanya ulama tentu dia bicara itu dapat ilham dari Allah. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu pada firasat orang beriman, karena dia memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini buat sumur. Dia cari kampung yang tidak ada sumurnya, dia buat sumur. Setelah itu nanah di lututnya itu mengering dan dia sembuh, dia sehat. Apa hubungan sumur dengan lutut itu? Disitulah ada Allah. Bahwa orang di kampung yang kesulitan air itu setelah minum lewat ke tenggorokan mereka mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, orang yang buat sumur ini, lapangkanlah rezekinya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, anak-anaknya. Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Di dalam setiap hati yang basah itu ada sedekah. Di dalam setiap hati yang basah itu ada kebaikan. Oleh sebab itu salah satu cara sebab menurunkan rahmat Allah supaya kita lepas dari satu masalah adalah ringankan beban orang lain. True story, kisah nyata, seorang jamaah kesulitan dililit hutang. Dia sendiri pun kesulitan. Lalu datang kepada salah seorang ulama, bagaimana saya supaya bisa lepas ini, Tuan Guru? Kata Tuan Guru, kau cari di suatu kampung itu orang yang tidak mampu ketemu sama punya warung, saking banyak utangnya. Loh, saya sendiri datang ke Tuan Guru kan ngadu karena banyak utang. Masa saya suruh cari orang yang banyak utang? Cari kampung yang kira-kira di kampung itu ada orang tidak sanggup pergi ke warung saking banyak utang. Gimana caranya? Ya tanya ke tukang warung. Dia datang ke situ, dia tanya sama tukang warung. Pak, penjaga warung, iya, bisa lihat catatan utang orang kampung ini? Ya, mana yang paling banyak ini? Orang ini sekarang belanja ke sini lagi nggak? Nggak belanja lagi ke sini. Saking kan malunya, tak punya muka lagi. Saya lunasi hutang dia. Tapi dia sendiri dililit utang. Dia utangnya besar, miliaran-miliaran. Yang di kampung ini sekitar ratusan ribu sekian. Maka dia bantu, tapi jangan kasih tahu ke dia bahwa saya yang melepaskan dia. Lalu kemudian setelah itu Pak Ustadz, perlahan-perlahan Allah bukakan pintu-pintu rezeki dan saya bisa lunasi. Ini dalilnya dari mana? Dari hadis Nabi. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudara. Sulitkah bagi Allah melepaskan kesulitan kita? Sulitkah bagi Allah menjauhkan kita dari penyakit?
Sulitkah bagi Allah membuat orang yang tak punya anak jadi punya anak? Sulitkah bagi Allah? Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah dia. Tak ada yang sulit bagi Allah. Tak ada kata sulit dalam nama Allah, dalam perbuatan Allah. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya rahmat Allah itu turun ke kita? Salah satu menjolok buah yang masak ranum itu biar jatuh adalah dengan cara peduli kepada hamba-hamba Allah. Itulah yang dilakukan oleh para ulama salafus salih, dan sampai hari ini maka ada satu kitab judulnya Al-Furaj Ba'da Syiddah, kemudahan setelah kesulitan. Saya baca-baca kitab kemudahan setelah kesulitan ini, rata-rata semuanya kesulitan itu datang akibat dosa kita atau karena ujian dari Allah, dan kemudahan itu pula datang ketika kita membuka hati menolong hamba Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah hanya akan menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang dalam hatinya ada kasih sayang. Kalau kau berkasih sayang kepada makhluk yang di bumi, maka makhluk yang di langit akan sayang kepadamu. Kalau kau berkasih sayang kepada makhluk yang di bumi, manusia, makhluk yang di langit, malaikat-malaikat akan berkasih sayang kepadamu. Mereka minta kepada Allah, doa malaikat dikabulkan. Tolong hambamu ini ya Allah. Allah tahu, cuman Allah sengaja supaya mau ngasih tahu ke malaikat itu bahwa ada hamba-hambanya yang dulu ketika mau diciptakan malaikat komplain, mereka akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berperang. Ternyata tidak, mereka saling tolong menolong. Ketika itulah turun rahmat, turun solusi, turun ke lapangan hati, turun ketenangan jiwa, sehingga orang tidak lagi terjebak pada stres, depresi, makan obat berkepanjangan dan lain sebagainya. Itulah yang dilakukan salafus salih. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini kita balik lagi nih Ustaz ke topik lagi Ustaz. Bagaimana menghindari hati ini dari suuzon kepada Allah karena khawatir akan doa kita tidak dikabulkan dengan adanya dosa-dosa yang mungkin tidak kita sadari, atau perasaan khauf, cemas dan roja, harapan. Bagaimana menimbanginya Ustaz? Ada namanya maqam, jamak dari maqam, maqaman. Maqam itu adalah stasiun-stasiun mencapai Allah SWT. Ada stasiun taubat, setelah stasiun taubat, stasiun sabar, kemudian stasiun tawakal, stasiun zuhud, stasiun wara, tapi stasiun yang paling tinggi, level yang paling tinggi adalah ridha. Ar-ridha biqada'illah, ridha menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu orang-orang yang masuk ke dalam surga itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai penghuni surga, kamu mau apa lagi? Semua nikmat kamu sudah dapat." Mereka berkata, "Ridhaka." Kami berharap ridhamu ya Allah. Itulah maka kita selalu minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Arti ridha adalah qabul qada'illah bi ghairi taraddud. Menerima keputusan Allah tanpa ada bimbang dan ragu. Sebagaimana Nabi Ayub menerima keputusan Allah, sebagaimana Nabi Musa menerima keputusan Allah, sebagaimana Nabi Isa menerima keputusan Allah tanpa ada bimbang dan ragu. Nah, tentu itu semua berdasarkan dua. Apa yang membuat kita tidak bimbang dan ragu? Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Kalau dalam hati kita ada berkata-kata, maka cepat-cepat kita beristighfar. Kenapa aku begini? Kenapa saya yang begini? Kenapa? Langsung hilangkan itu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baca Quran dan lain sebagainya. Perbanyak ilmu tauhid, akidah tentang Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak akan mungkin membebani kita lebih dari kemampuan kita, bahwa Allah Maha tahu, Dia menciptakan kita, Dia menghidupkan kita, Dia mematikan kita. Pertama ilmu, yang kedua adalah amal. Kadang ilmu ini hanya sampai ke otak saja, tapi amal dia sampai ke hati, Allah sendiri yang akan menolong. Maka dengan memperbanyak amal-amalan sunat, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat wudu, sholat taubat, sholat sunat hajat, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, maka kalau itu diperbanyak, Allah akan menurunkan ridho itu ke dalam hati kita. Maka sesungguhnya usaha yang dari kita itu hanya sekitar 10-20%,
sedangkan pertolongan Allah lebih besar lagi. Begitulah Allah. Untuk mengingat dia pun kita baru bisa karena pertolongan dia. Untuk ridha terhadap dia pun itu bisa kita lakukan karena pertolongan dia. Puncaknya adalah bahwa kita tak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada yang berhubungan pertanyaannya Ustaz, apakah ada zikir-zikir atau doa-doa khusus yang diajarkan Nabi SAW dan para ulama untuk keluar dari kesulitan hidup? Man lazimal istighfar wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Al-Quran. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, selama mereka mau beristighfar. Oleh sebab itu yang paling ampuh apa? Istighfar. Astaghfirullahalazim. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar? 3 janji Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, setiap rezeki diberikan Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, masalahnya diberikan solusi, rezeki diberi dari jalan yang tidak disangka-sangka dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka perbanyak istighfar. Itu si fulan banyak istighfar, kenapa hidupnya tetap sulit? Sulit, kita mengukur sulit itu dengan cara yang salah. Kita ukur sulit itu kalau sakit, kita ukur sulit itu kalau miskin, kita ukur sulit itu kalau, padahal yang dimaksud dengan sulit itu ada orang miskin tapi hatinya lapang, ada orang kaya tapi stres dan depresi, ada rakyat jelata tapi dia masih sempat beribadah, ada penguasa tapi sholatnya tinggal, puasanya tinggal. Lalu sebenarnya yang dalam kesulitan itu siapa? Maka sebenarnya mereka dalam kesenangan. Tapi cara pandang kita, lagi-lagi mindset itu yang perlu diluruskan. Jadi kalau kita beristighfar, maka saat senang kita pakai kesenangan itu untuk mengingat Allah. Kalau punya harta dipakai ke zakat, wakaf, sedekah. Kalau punya jabatan, kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Itulah yang dimaksud dengan orang berada dalam kesenangan. Kalau dia sakit, dia tidak mencaci maki Allah. Kalau dia susah, dia tidak menjadi kufur kepada Allah. Dengan banyak istighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Lebih banyak, lebih baik. Tidak putus hubungan kontak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Iyyakum. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan hubungan dengan anak muda Ustaz. Bagaimana cara tetap istiqomah terutama di kalangan pertemanan anak-anak muda zaman sekarang ini? Ada sebagian orang mengatakan jangan pilih-pilih kawan. Ini ungkapan yang menyesatkan. Karena dalam Islam diajarkan mesti memilih kawan. Karena kalau salah memilih kawan, maka kawan ini luar biasa. Seringkali diungkapkan orang yang berkawan dengan penjual parfum akan dapat harum semerbaknya. Orang yang berkawan dengan pengrajin besi akan dapat bau karatnya. Itu sesungguhnya perumpamaan bahwa mesti pilih-pilih kawan. Oleh sebab itu kalau grup WhatsApp itu grup yang mendekatkan kepada Allah, ikutilah grup itu. Tapi kalau grup itu hanya untuk ketawa-ketawa, tidak tentu arah, keluar dari grup itu. Bahwa mereka mengatakan kamu nggak gaul, kamu sekarang sudah angkuh, baru ngaji 2-3 kali, hijrah sudah begitu. Maka sesungguhnya saat menghadap Allah mereka juga tidak akan ikut dengan kita kok. Saat menjawab mungkar nakir di mereka, di mana mereka semua berada? Saat kita dihadapkan pada pertanyaan di hadapan Allah, siapapun sahabat akan melarikan diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummihi, lari dari ibunya. Wa abi, lari dari bapaknya. Wa sahibati, lari dari istrinya, lari dari suaminya. Wa bani, lari dari anak-anaknya. Mereka tidak akan bisa menolong kita. Memangnya habis waktu kita untuk mereka? Mampu mereka menolong kita dalam kesulitan? Setawan kawan tertawa yang banyak, kawan kesulitan itu sedikit. Berapa teman kita di Facebook? Berapa teman kita di Instagram? Kalau kita dalam kesulitan ekonomi, mau mereka bantu kita? Belum tentu. Oleh sebab itu ada sahabat-sahabat setia
sahabat yang mengingatkan kita lupa, sahabat yang mengajak kita sholat ke masjid, sahabat yang melapangkan hati kita dengan mengingat Allah, maka peganglah itu. Ini poin yang pertama, mesti pilih-pilih sahabat dan kawan. Yang kedua, kalau kita ada dapat nikmat, kita merasa itu biasa-biasa saja. Tapi ketika kita lihat nikmat itu tidak ada pada orang lain, orang yang melihat nikmat kita itu, dia melihat nikmat kita itu luar biasa. Maka kita kunjungi mereka yang ada di panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Nah, ini semua adalah untuk mengambil pelajaran, mengamalkan hadis Nabi, unzur ila man huwa asfala minka. Lihatlah orang yang berada di bawahmu. Dengan melihat orang berada di bawah itu datang syukur kita. Karena kalau tidak, seorang yang naik mobil mewah harga 2 miliar tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dia selalu mendongak ke atas melihat temannya yang punya jet pesawat pribadi. Tapi begitu ada yang meninggal dunia, barulah dia memandang ke bawah. Ternyata teman ini sudah sakit berbulan-bulan, hilang pekerjaannya, lari anak istrinya, sendiri di dalam rumah, mati dalam keadaan kesulitan, barulah dia bersyukur atas nikmat. Cara pandang, lagi-lagi cara pandang. Salah cara memandang, kita akan salah berpikir, dan kita akan memaki-maki. Kalau memaki manusia mesti lumayan, maki-maki Allah, memaki-maki takdir dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mesti sering melihat kematian. Uzkuru hadimal ladzat. Ingatlah dia yang menghancurkan segala kelezatan. Kalau dia sudah datang, hilanglah kelezatan makan, kelezatan pakaian, kelezatan seksual, kelezatan politik, kelezatan popularitas. Dialah yang sudah menghancurkan segala kenikmatan kelezatan. Siapa dia? Mati. Wa kafa bil mauti wa inza. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Oleh sebab itu maka 3 poin ini kita laksanakan, itu insya Allah kita bisa istiqomah, dibantu oleh sahabat-sahabat, grup-grup yang ada di Instagram, grup-grup WhatsApp, komunitas-komunitas. Jangan memisahkan diri dari jamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Demikian, wallahu a'lam bishawab.